siapapun warga negara Indonesia itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kastanya, apapun status sosialnya, adalah punya hak yang sama di hadapan undang-undang dan hukum Indonesia. Oleh karenanya, melalui acara peringatan 1 abad NU di Kabupaten Nunukan ini, saya mengajak semua warga Nunukan, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menyuarakan bahwa pelaku kriminalitas hingga nyaris terbunuh korban penganiayaan itu, pelakunya harus dihukum seadil-adilnya. Setuju? Kita warga Nahdlatul Ulama sedang merasa tercabik-cabik oleh ulah segelintir anaknya seorang pejabat yang dengan jumawa menganiaya anaknya pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor yang bernama siapa? David, anaknya ketua GP Ansor, anaknya pengurus pusat GP Ansor Pusat, yang dianiaya oleh anaknya pejabat pajak yang jumawa. Bahkan kondisi terbaru sampai sekarang, David itu masih koma. Saya bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, pantaskah seorang anak pejabat dengan semena-mena menganiaya sesama warga negara Indonesia sampai koma? Pantaskah? Saya ulangi, PMII, kalian yang masih mahasiswa, saya juga dulu waktu kuliah sering demo, tapi saya demonya dengan cewek luar negeri yang cantik-cantik, beda dengan cewek NU kan beda. Tapi menurut Suryadi, PMII Putri NU kan itu luar biasa. Walaupun cinta Suryadi bertepuk sebelah tangan, itu urusan lain. Saya ulangi pertanyaannya, pantaskah seorang pejabat negara yang dibayar oleh negara dengan jumawanya menaiki mobil mewah, kemudian anaknya pejabat itu menganiaya bagian dari warga negara Indonesia hingga koma kritis, bahkan nyawanya nyaris melayang? Pantaskah hal itu dilakukan? Sama sekali tidak. Siapapun warga negara Indonesia itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kastanya, apapun status sosialnya, adalah punya hak yang sama di hadapan undang-undang dan hukum Indonesia. Oleh karenanya, melalui acara peringatan 1 abad NU di Kabupaten Nunukan ini, saya mengajak semua warga Nunukan, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menyuarakan bahwa pelaku kriminalitas hingga nyaris terbunuh korban penganiayaan itu, pelakunya harus dihukum seadil-adilnya. Setuju? Apalagi di situ ada fanatisme kita sesama orang NU. Yang dianiaya adalah putra anaknya salah satu pengurus pusat GP Ansor. Hanya dianiaya oleh pejabat pajak. GP Ansor sudah berjuang mengabdi pada Indonesia sebelum badan pajak itu ada. Betul? GP Ansor sudah berjuang menjaga stabilitas NKRI sebelum pungutan pajak itu ada. Betul? Oleh karenanya, ikuti saya. Kami warga NU di Kabupaten Nunukan dengan ini menyatakan hukuman setimpal dan seadil-adilnya untuk pelaku kriminalitas
kekerasan terhadap salah satu warga negara Indonesia bernama David, yang juga salah satu anak dari anaknya pengurus Ansor Pusat. Mohon pelaku tersebut dihukum seadil-adilnya. Hal ini, tuntutan ini adalah demi tegaknya hukum atau konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Tepuk tangan. Karena apapun alasannya, siapapun dia, arogansi dan ugal-ugalan, apalagi nyata-nyata yang bertentangan dengan undang-undang, itu adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri Kita sering melihat fenomena. Itulah salah satu cermin bangsa Indonesia yang perlu kita koreksi. Di jalan raya, hanya karena dia pakai mobil yang lebih bagus, kadang semena-mena dengan memakai mobil yang dianggap mobilnya lebih kurang bagus. Betul Ibu Bupati? Apalagi kadang ada motor-motor gede, seenaknya dia menggunakan jalan, memepet-mepet ataupun nyerempet-nyerempet orang yang pakai motor kecil. Itulah bentuk kejumawahan dan bentuk pelanggaran etika sosial, apalagi sampai melanggar hukum negara maupun hukum Itu diantara fenomena yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan juga melalui kesempatan ini saya berpesan, tolong itu para pejabat, didik anakmu. Tolong itu para petinggi negara, kontrol anakmu. Ugal-ugalan dan kesenang-unangan putra para pejabat adalah akibat kurang kontrolnya daripada orang tuanya. Betul apa betul? Bahkan kadang sang anak difasilitasi untuk berugal-ugalan. Kadang sang anak difasilitasi untuk menjadi anak yang sombong dan angkuh. Ingat itu. Pejabat itu bukan berarti untuk semena-mena terhadap rakyat. Makanya seperti Ibu Bupati ini, memasyarakat, santai, low profile, ada pengajian NU datang, saya minta hadiah untuk anggota NU pun ngasih. Tepuk tangan lagi untuk Bupati. Saya doakan berikutnya Ibu Bupati jadi gubernur ya, amin. Tapi kalau sudah jadi gubernur jangan lupa ya sama saya, nanti saya diundang ya. Sama jangan lupa itu sama Suryadi, jangan lupa sama Suryadi. Nah, itu. Ini kita sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita coba itu di negara lain itu persentasenya sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Pejabat atau anak, apalagi cuman anaknya pejabat yang ugal-ugalan. Seolah-olah dengan merasa dia kita itu sangat memprihatinkan.